Awalnya aku kira ini cuma challenge dari dosen, tapi ternyata ini malah jadi tamparan buat diri sendiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Jidan Akram Ramadan dari KPI kelas 2C. Di sini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku khususnya di tugas UAS pada mata kuliah Etika Filsafat dan Komunikasi yang diajarkan oleh dosen kami, yaitu Bapak Fahrudin. Jadi ya ada banyak kegiatan, dan itu baik akademis ataupun non akademis gitu. Dan umumnya rata-rata dosen-dosen di mata kuliah memberi tugas UAS atau tugas akhir semester itu buat mahasiswa itu pasti berupa makalah atau tulis gitu. Tapi berbeda dengan tugas dari Bapak Farudin yang diberikan kepada kita, yaitu berupa challenge UAS. Di tengah kepadatan berbagai kegiatan dan juga situasi, yang mana itu ada tugas numpuk, dan ini diperuntukkan untuk UAS kami, yaitu ada di sholat tahajud, dan juga membaca Al-Quran, menulis ulasan buku, dan juga menanyakan kepada orang tua dengan sebuah pertanyaan yang itu akan merubah kita juga, karena itu kan perspektif orang tua, yang mana orang tua tuh mau kita tuh jadi apa sih gitu kan. Nah, itu dilakukan selama 10 hari nih teman-teman, fun fact-nya. Jadi 10 hari kita melakukan challenge tersebut tanpa ada putus di tengah-tengah. Dan kalau misalnya kita putus, misalnya pun udah di hari terakhir atau hari ke-9 kita udah nggak mengupload atau nggak melakukan tugas itu, maka kita diulang lagi dari awal gitu. Nah, jujur emang berat banget ya, apalagi teman-teman yang mana mungkin yang di luar sana belum terbiasa akan sholat tahajud di tengah malam, bangun malam. Apalagi ini kan kita mendapat pahala juga kan, dan juga ya ini adalah sebuah tantangan sekaligus pressure juga, lebih menarik dan menantang gitu, makin seru lah. Awalnya pasti kalau ditanya awal tuh gimana, dari misalnya dari bangun malam, mungkin kalau kita lakukan di setiap hari itu cukup berat, terutama yang memang belum terbiasa melakukan hal-hal terus juga nulis ulasan, dan kayak ngerasa ini tugas nggak selesai-selesai. Tapi anehnya justru dari challenge itu aku merasa lebih tenang, dan juga ya ternyata nggak seberat itu loh gitu. Jadi kayak tahajud, baca Al-Quran, dan segala ibadah yang dilakukan kita itu ternyata nggak seberat itu loh, dan manfaatnya sebesar itu loh gitu kan. Yang dimana dari tahajud itu bikin hati kita lebih tenang, terus juga baca Quran bikin hati kita lebih adem, dan pikiran kita lebih adem juga. Dan dari nulis ulasan buku itu aku juga tersadar kalau misalnya kayaknya aku terlalu sibuk ngejar dunia nih, sampai lupa kalau kita tuh udah jarang dan bahkan sedikit sekali berkomunikasi langsung atau ngobrol langsung dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang yang kita butuhin itu bukan cuma liburan aja teman-teman, tapi juga kayaknya pulang ke Allah juga ya. Maksudnya pulang ke Allah ya, kita jangan datang ketika misalnya butuh aja atau kayak gimana gitu kan. Apa ya, dilatih untuk selalu berkomunikasi dan bercerita kepada Tuhan kita sendiri. Ya, itu adalah salah satu langkah kita untuk mendekatkan diri juga. Jujur dengan adanya challenge itu, ini sangat membantu terutama dalam membentuk kepribadian aku sendiri ya, yang biasanya tuh mungkin terlalu banyak bad habit, dan juga uh, susah lah untuk melakukan hal-hal yang memang seharusnya udah wajar kita lakukan selayaknya umat muslim. Tapi ya, ini adalah salah satu bentuk dorongan, walaupun ini pressure, tapi ini adalah bentuk dorongan bagi aku sendiri. Ini tuh tugas cocok banget buat anak muda. Jadi dengan adanya tugas ini, aku rasa ini cocok buat diterapin kepada anak-anak muda, khususnya yang seumuran-seumuran aku juga nih ya, karena dampaknya banyak banget kebaikan. Dan mungkin menurut aku sendiri, challenge terbaik dalam hidup adalah challenge buat memperbaiki diri. Jadi buat teman-teman semua yang memang lagi burnout di sana, alangkah baiknya kita mendekatkan diri lagi dengan Tuhan kita, yang mana kita juga selalu mempererat dan juga memperbaikilah hubungan kita dengan Tuhan kita. Dan kalau misalnya kamu lagi capek sama hidup, coba deh
mulai dari 1 rakaat tahajud malam ini. Lakukan tahajud, baca Quran, menulis ulasan dan lain-lainnya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mungkin sekian dari saya, kesan pesan yang memang sangat sangat terasa bagi saya di dalam semester 2 ini tentunya untuk memperbaiki hidup saya juga. Terima kasih kepada Bapak dosen kami yaitu Bapak Fahrudin Jayadi beserta teman-teman semua yang selalu mendukung dan mensupport saya dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut agar terus semangat dan juga menjaga konsistensi. Itu pentingnya ya teman-teman, karena konsistensi itu sangat susah ya. Jadi coba teman-teman lakuin sekarang dan jangan menunda-nunda atau menunggu-nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.